Kali ini aku akan menjelaskan tentang pentingnya oksigen bagi tubuh kita. Manusia adalah organisme hidup yang terdiri atas sel sebagai unit kehidupan dasarnya. Setiap organ yang menyusun sistem tubuh manusia terdiri atas sekelompok sel yang berbeda-beda yang disatukan oleh struktural pendukung intraseluler. Proses metabolisme pada manusia sebagian besar melibatkan gas oksigen atau O2 untuk dapat menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan melalui berbagai proses reaksi kimia. Terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dalam pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigensi jaringan agar tetap adekuat dengan cara meningkatkan masukan oksigen O2 ke dalam sistem respirasi, meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke jaringan. Dalam penggunaan sebagai modalitas terapi, oksigen dikemas dalam tabung bertekanan tinggi dalam bentuk gas, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mudah terbakar. Oksigen sebagai modalitas terapi dilengkapi dengan beberapa aksesoris sehingga pemberian terapi oksigen dapat dilakukan dengan efektif. Di antaranya pengaturan tekanan atau regulator, sistem perpipaan oksigen, meteran aliran, alat humidifikasi, alat terapi aerosol dan pipa, kanul, kateter, atau alat pemberian lainnya. Indikasi terapi oksigen dianjurkan pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi usia di atas 1 bulan. Ketika nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 60 mm Hg atau nilai saturasi oksigen kurang dari 90% saat pasien beristirahat dan bernafas dengan udara ruang. Terapi oksigen juga diberikan selama periode perioperatif karena anestesi umum seringkali menyebabkan terjadinya penurunan tekanan parsial oksigen sekunder. Berikut adalah metode pemberian oksigen. Terdapat 3 metode yang direkomendasikan untuk pemberian oksigen, yaitu menggunakan nasal, prong, kateter nasal, dan kateter nasofaring. Nasal prong adalah suatu pipa pendek yang dimasukkan ke dalam cuping hidung, diletakkan pada nasal prong tepat ke dalam cuping hidung dan direkatkan dengan plester di kedua pipi dekat hidung. Kateter nasal berukuran 6 atau 8 Fg yang dimasukkan ke dalam hidung hingga melewati bagian belakang rongga hidung. Tempatkan kateter dengan jarak dari sisi cuping hidung hingga ke bagian tepi dari alis. Kateter nasofaring. Kateter ini berukuran 6 atau 8 Fg yang dimasukkan ke dalam faring tepat di bawah uvula. Letakkan kateter pada jarak dari sisi cuping hidung hingga ke arah telinga. Jika alat ini diletakkan terlalu ke bawah, akan terdesak atau muntah dan kadang-kadang timbulnya distensi lambung. Pulsu oximetry merupakan suatu alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah secara non-invasif. Alat ini memancarkan cahaya ke jaringan seperti jari, jempol kaki, atau seluruh bagian dari tangan atau kaki. Saturasi ini diukur pada pembuluh arteri kecil. Oleh sebab itu, disebut arterial oxygen saturation. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.